Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pada kali ini kita mengadakan pertemuan pertama materi ilmu nahwu. Tak lupa juga saya ucapkan selamat pada anak-anak semua karena telah berhasil diterima di Madrasah Sanawiyah Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya sekolah kita berbeda dengan sekolah-sekolah umum yang lain, karena di sekolah kita itu ada pelajaran atau materi-materi yang bersifat kepesantrenan. Ada pelajaran-pelajaran yang hanya ada di pesantren, antara lain ilmu nahwu, ilmu shorof, akidah, akhlak mahfudzat, tauhid dan lain sebagainya. Yang mana pelajaran-pelajaran ini belum tentu ada di sekolah lain. Kalaupun ada, tidak semendalam di sekolah pesantren. Untuk ilmu nahwu insyaallah kelas 7A, B, C, D, E, dan F insyaallah nanti bersama saya. Untuk kelas 7G dan 7H insyaallah nanti akan diampu oleh Bapak Zainuddin Habibi. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Hidayatullah, asal dari Bekasi. Saya asli Betawi walaupun logatnya sudah berubah menjadi Jawa. Domisili di Jogja di Dusun Jemegatan, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak lupa juga saya umumkan untuk kelas 7C nanti wali kelasnya adalah saya. Baik, kita ke materi ilmu nahwu. Untuk materi kali ini kita akan perkenalan terlebih dahulu tentang apa itu ilmu nahwu. Silakan anak-anak semua menyimak dengan seksama penjelasan saya tentang ilmu nahwu ini. Ilmu nahwu adalah kaidah-kaidah untuk mengenal kata dalam bahasa Arab. Untuk mengenal kata dalam bahasa Arab, yang perlu digarisbawahi adalah ini. Untuk mengenal kata dalam bahasa Arab, baik kata kerja maupun kata benda dan lain sebagainya. Mengenal katanya itu mengenal kata baik berupa bentuknya. Ini kata apa? Ini kata benda apakah kata kerja? Nah, itu nanti kalian bisa mengenal bentuk-bentuk katanya. Nanti istilahnya apa juga ada penjelasannya di pertemuan berikutnya. Juga selain mengenal kata dalam bahasa Arab baik berupa bentuknya, juga mengenal i'rab dan bina. I'rab dan bina itu apa? Nanti ada penjelasannya di pertemuan berikutnya. Saya ulangi lagi ya. Ilmu nahwu adalah kaidah-kaidah untuk mengenal kata dalam bahasa Arab, baik bentuknya maupun i'rab dan binanya, dan juga mengenal kata tersebut
ketika berupa kata lepas atau berdiri sendiri, ataupun sudah tersusun menjadi sebuah kalimat. Jadi untuk jelasnya adalah kaidah-kaidah untuk mengenal kata dalam bahasa Arab, baik berupa bentuk maupun i'rab dan binanya. Dan kata mengenal kata baik kata tersebut berupa kata lepas maupun sudah tersusun dalam suatu kalimat. Nah, ini ada bahasa Arab dan di sekelilingnya ini ada banyak, ada nahwu, mantik, balaghah, shorof, ma'ani dan arad. Ini adalah yang di pinggir lingkaran yang pinggir ini adalah fan atau cabang-cabang ilmu untuk mempelajari bahasa Arab. Ada nahwu, ada shorof, ini nahwu, ini shorof, ini mantik, balaghah, ma'ani, arud, dan sebenarnya masih banyak lagi fan-fannya yang nanti dipelajari untuk pemula. Untuk pemula itu nahwu dan shorof. Untuk pemula ini, untuk mengenal bahasa Arab atau mengetahui atau mempelajari bahasa Arab, kunci atau pondasinya adalah pelajaran nahwu dan pelajaran shorof. Nah, karena di pondok pesantren kita itu kebanyakan dengan bahasa Arab pelajarannya, maka anak-anak harus punya perhatian lebih juga dalam pelajaran nahwu dan shorof. Agar apa? Agar nanti bisa mendukung pelajaran-pelajaran atau pelajaran yang lain yang berbahasa Arab. Jadi biar tidak bingung. Ini nahwu dan shorofnya di nahwu dan shorofnya diperhatikan dengan betul-betul, dipelajari dengan sebaik mungkin. Kok tadi saya membahas shorof juga? Nah ini shorof itu juga salah satu ilmu untuk mempelajari bahasa Arab. Tapi ada perbedaannya dengan nahwu. Nahwu dan shorof itu berbeda. Kalau nahwu itu dia penyusunan kata untuk menjadi kalimat yang sesuai kaidah. Jadi dia ada kata, yaitu biar sesuai kaidah bahasa Arab itu, nah, susunannya seperti apa, kedudukan katanya itu apa, nanti apa, ini bentuk katanya, ini bentuk kata apa. Nah, kalau di nahwu seperti itu. Kalau shorof, perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Artinya dari satu kata yang huruf dasarnya sama, itu dia berubah menjadi beberapa bentuk. Sebagai contoh mungkin Bapak jelaskan ada madrasah, ada madrasatun itu kan artinya sekolah. Madrasatun itu berasal dari kata darosa yadrusu. Jadi berubah dari darosa yadrusu terus jadi madrasah dan berubah lagi menjadi banyak, itu shorof. Berbeda dengan nahwu. Kalau nahwu nanti ada sendiri, nanti saya jelaskan. Sumber pengambilan nahwu itu adalah Al-Quran, hadis, juga perkataan orang-orang Arab asli. Orang-orang Arab asli itu orang-orang Arab pada abad-abad terdahulu. Orang-orang yang bahasanya masih belum tercampur, belum banyak tercampur dengan pengaruh-pengaruh bahasa asing. Tujuan dan manfaat mempelajari ilmu nahwu: 1. Agar menjaga lisan dari kesalahan dalam pengucapan lafal bahasa. Ya,
menjaga lisan dalam pengucapan lafal agar tidak terdapat kesalahan, meminimalisir kesalahan. Yang kedua, yang penting, memahami Al-Quran serta hadis Nabi dengan pemahaman yang benar. Karena Al-Quran dan hadis Nabi itu kan berbahasa Arab. Untuk memahami Al-Quran dan hadis itu wajib bisa mendalami nahwu. Salah satunya adalah nahwu, harus mendalami nahwu, ahli dalam nahwu. Kalau tidak nanti bisa memunculkan pemahaman yang keliru, bisa salah paham dan memunculkan paham yang salah. Nah, itu nanti bahaya. Yang ketiga, memahami dan mempelajari syair-syair perkataan bijak para ulama terdahulu. Ini tujuan dan manfaatnya. Satu lagi, menciptakan kebiasaan berbahasa yang fasih. Jadi kalau kita paham nahwu, terus kita mau bicara bahasa Arab itu nanti insya Allah fasih karena sesuai kaidah. Setelah saya jelaskan tadi tentang ilmu nahwu, ini saya kasih contoh nanti mungkin hasil dari pembelajaran ilmu nahwu, atau bukan hasil tapi proses pembelajaran ilmu nahwu nanti. Ini kita ada lafadz, ada huruf zai, ya dan dal. Zaid. Nah, zaid di sini huruf terakhirnya itu bisa berubah-ubah. Ja'a zaidun, ada ra'aitu zaidan, ada marortu bi zaidin. Perhatikan huruf akhir, huruf dal dari kalimat zaid sini. Huruf dal di sini bisa harokatnya itu bisa berubah-ubah. Bisa berharokat domatain, dibaca zaidun, bisa berharokat fathatain, dibaca zaidan, dan juga bisa berharokat kasrotain, dibaca zaidin. Nah, kenapa kok bisa berubah seperti ini? Kenapa bisa dibaca dun, kenapa dibaca dan, kenapa yang ini dibaca din? Nah, ini yang nanti akan kita bahas di pelajaran ilmu nahwu. Contoh yang lain adalah lafadz Allah di sini. Lafadz Allah di sini bisa berharokat kasroh, bisa juga berharokat dhammah, bisa berharokat fathah. Yang berharokat kasroh contohnya Bismillahirrahmanirrahim, berharokat kasroh. Yang dhammah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang fathah Innallaha ma'as shabirin. Kenapa bisa berharokat kasroh? Kenapa kok bisa berharokat fathah? Kenapa bisa berharokat dhammah? Nah, itu nanti kita pelajari. Kalian bisa tahu itu nanti di pelajaran ilmu nahwu. Di sini ada contoh lain. Di sini dalam ilmu nahwu pun nanti bisa susunannya juga bisa berubah-ubah dan kedudukannya menjadi berbeda. Contohnya di sini ada kata nasoro. Ada nasoro, ada Muhammad, ada Zaidan, ada Zaid. Nanti susunannya bisa berubah-ubah dan itu betul, tapi penjelasannya nanti bisa berbeda-beda. Contohnya di Nasoro Zaidun Muhammadan, Zaid menolong Muhammad. Zaidun Nasoro Muhammadan, Zaid menolong Muhammad. Muhammadun Nasoro Zaidan, Muhammad menolong Zaid. Nasoro Muhammadun Zaidan, Muhammad menolong Zaid.
kita lihat sini. Nasoro Zaidun Muhammadan. Zaidun nasoro Muhammadan. Artinya sama. Zaid menolong Muhammad, tapi susunan katanya, susunan urut-urutan perkatanya bisa berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Nah, terus ini apa kedudukannya kalimat ini? Kenapa bisa begini? Nah, itu nanti kita pelajari di ilmu nahwu. Ya. Untuk materi yang akan kita pelajari besok di kelas 7 ya. Di kelas 7 dari semester 1 sampai semester 2 ini ada jumlah mufidah, ada isim, ada idhofah, ada maf'ul bi, ada naibul fa'il, ada huruf, ada fi'il, ada mu'rab dan mabni, dan juga ada fa'il. Nah, ini mungkin tidak urutnya, tidak urut tapi tidak apa-apa. Yang jelas ini yang besok akan kita pelajari di pertemuan di kelas 7, selama kelas 7 yang mulai pertemuan berikutnya nanti kita bahas. Ya, saya kira itu dulu untuk pertemuan pertama, tatap muka pertama. Sementara hanya sebatas perkenalan ini saja, perkenalan gurunya dan juga perkenalan dengan materinya. Insya Allah besok kita akan lanjut materi berikutnya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, lindungi orang-orang yang kita sayangi. Dari saya cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.